Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Cindy Kinasi Wulandari, nomor induk mahasiswa 2211000220025, Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Kali ini, aku akan menjelaskan tentang penerapan hukum Newton pada katrol. Jadi, simak baik-baik ya. Katrol yang sering digunakan pada soal-soal di hukum Newton adalah katrol tetap. Nah, katrol tetap itu sendiri adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Pada katrol tetap, gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Rumus percepatan pada sistem yang menyebabkan keuntungan mekanis katrol tetap bernilai percepatan pada sistem katrol tetap dengan masanya sering kita temukan pada tiang bendera adalah A sama dengan W2 minus W1 per M1 plus M2 dengan keterangan A sama dengan percepatan sistem, W sama dengan berat benda, M sama dengan massa benda. Bagaimana sih persamaan ini bisa diperoleh? Nah, persamaan ini diperoleh dari turunan hukum Newton. Langkahnya adalah kita tinjau dulu gambar katrol sederhana yang diberikan. Pertama, kita tinjau benda pertama, yaitu W1. Nah, rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A. Itu adalah rumus dasar yang harus kita pahami. Sigma F itu sendiri terdiri dari T minus W1. Jadi langsung kita masukkan saja ke dalam rumusnya. T minus W1 sama dengan M1 kali A. Dan W1-nya kita pindah ruas menjadi T sama dengan M1 kali A plus W1. Paham ya? Setelah itu kita tinjau pada benda kedua, yaitu W2. Rumusnya masih sama, sigma F sama dengan M kali A. Perbedaannya di sini adalah sigma F-nya itu menggunakan W1 minus T. Kenapa W1 minus T bukan T minus W1? Karena mereka berlawanan arah geraknya. Jadi, dimasukkan ke dalam rumus W1 minus T sama dengan M2 kali A. Lalu kita pindah ruas lagi sama dengan T sama dengan W2 minus M2 kali A. Nah, setelah itu kita ketahui bahwa tegangan talinya itu sama besar. Ya. Jadi, langsung kita substitusikan. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu M1 kali A plus W1 sama dengan W2 minus M2 kali A. Kenapa kok sama dengan seperti itu? Kenapa kok nggak ada perbedaan? Karena tegangan talinya sama besar. Kita lanjutkan. M1 kali A plus M2 kali A sama dengan W2 minus W1. Kenapa kok jadi berbeda? Karena di sini kita pindah ruas. Kita kelompok-kelompokkan supaya lebih enak
mengerjakannya ya. M1 kali A plus M2 kali A itu kita substitusikan menjadi A dikali buka kurung M1 plus M2 tutup kurung sama dengan W2 minus W1. Setelah itu M1 plus M2-nya itu kita pindah ruas menjadi A sama dengan W2 minus W1 per M1 plus M2. Seperti rumus yang tertera di awal tadi. Paham ya? Kita bahas untuk rumus percepatan pada sistem katrol dengan masa katrol yang tidak diabaikan. Rumusnya adalah A sama dengan W2 minus W1 per K kali MK plus M1 plus M2. Keterangannya adalah A sama dengan percepatan sistem, K adalah konstanta pada rumus inersia katrol, W adalah berat benda, M adalah massa benda, MK adalah massa katrol. Nah, rumus ini diperoleh dari tinjauan-tinjauan pada katrol. Nah, tinjauan pertama adalah benda pertama atau W1 dengan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya tadi kita ganti T minus W1 sama dengan M1 kali A. Lalu W minus W1-nya kita pindah ruaskan menjadi T sama dengan M1 kali A plus W. Kemudian kita tinjau lagi ke benda kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A, W2 minus T yang pertama sama dengan M2 kali A. Dua benda bermassa M1 dan W2 minus dihubungkan pada katrol tetap di mana benda satu berada di bidang datar licin. Tinjauan benda satu dengan tinjauan benda dua berada dalam posisi sama dengan rumus yang di atas tadi. Jika benda satu bergerak ke kanan, perbedaannya di sini adalah bergerak ke bawah. Tinjauan dengan percepatan yang sama besar atau sebesar substitusi nilai T1 dan rumus percepatan nilai T2 tegangan tali pada sistem ini adalah kita bahas T2 kali T1 sama dengan M1 kali M2 kali G kali A per M1 kita substitusikan dari tinjauan yang tadi. Di sini kita mendapat W2 dengan minus M2 kali A, kemudian dari satunya M1 kali A plus M2. Nah, sama dengannya adalah T kali M2 benda bermassa M1 dan kemudian dihubungkan pada gravitasi minus bumi, di mana benda satu berada di bidang dua benda kali membentuk M1 dan M2 plus M2 dihubungkan pada rata tetah horizontal kali A. Sedangkan satu berada di kelompokkan seperti yang awal tadi yang rumus sebelumnya. Jadi kita benda dua berada dan dua bergerak kita ke bawah dengan kecepatan benda satu bergerak ke kanan, kemudian dan benda dua bergerak ke bawah sama dengan percepatan yang sama sebesar A. Pada sistem rumus percepatan kali MK dan gaya tegangan tali pada sistem adalah M1 sama dengan ini seperti yang saya jelaskan M2 minus sama M1 kita masuk ke dalam kurung supaya kita nggak bingung gitu ya. M1 terus M2. Nah, dari kemudian tegangan talinya kita T kemudian sama atau tegangan tali 1 plus sama dengan T buka kurung A sama dengan W2 kali terdapat dua kali M1 kali M1 M2 kali G kalau A dan B1 memiliki massa berturut-turut adalah dengan keterangan kilogram adalah massa benda, mu adalah koefisien gerak, kemudian G adalah gravitasi. Gravitasi pada konsep selanjutnya benda bermassa M1 dan M2 dihubungkan pada katrol diabaikan di mana benda satu berada di bidang massa sistem katrol dengan sudut kemiringan sebesar 1 meter per sekon dan besar koefisien Gc adalah 2 meter per sekon pangkat 2, sedangkan benda 2 3 meter per sekon pangkat 2. Jika benda satu bergerak ke atas sejajar bidang E dan benda dua bergerak ke bawah dengan percepatan A, maka
rumus percepatan dan gaya tegangan tali pada sistem ini adalah T atau tegangan tali sama dengan buka kurung 1 plus sin theta plus mu cos theta dikali M1 dikali M2 dikali G per M1 plus M2. Kemudian A atau percepatannya adalah buka kurung M2 minus M1 sin theta minus mu M1 cos theta dikali G. Kemudian diper sama M1 plus M2. Nah, di sini kenapa kok ada cosnya? Karena di sini ada koefisien C. Jadi, sin theta adalah sin theta diperoleh dari benda yang bergerak berlawanan arah dengan sudut yang diketahui. Kemudian cosnya diperoleh dari koefisien gesek benda pada bidang miring tersebut. Langsung saja kita bahas. Pertama, yang diketahui berdasarkan soal yang dibaca tadi, soal yang ada di slide sebelumnya, itu kita memperoleh informasi. Informasinya adalah M1 sama dengan 4 kg, M2 sama dengan 6 kg, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon, W sama dengan M kali M kali G, di mana ini adalah rumus yang sangat mendasar yang sudah pasti kita ketahui dari dulu, dari kita SMA. Nah, M1 kali G sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40 Newton. W2 sama dengan M2 kali G sama dengan 6 kali 10 sama dengan 60 Newton. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah percepatan pada sistem katrol sederhana itu. Nah, langsung kita masukkan pada rumus yang awal, yang pertama-tama tadi kita bahas, yaitu A sama dengan W2 minus W1 per M1 plus M2. Kenapa pakai ini? Karena di soal sudah dijelaskan bahwa massa katrol diabaikan. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita masukkan A sama dengan 60 minus 40 per 4 plus 6 sama dengan 20 per 10. A sama dengan 2 meter per sekon pangkat 2. Jelas ya? Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal kedua. Dua buah balok, yaitu balok M1 dan M2, masing-masing bermassa 4 kg dan 6 kg. Kedua balok tersebut dihubungkan dengan seutas tali melalui katrol pada bidang licin miring. Kemudian massanya diabaikan. Balok 1 terletak di bidang miring dengan sudut kemiringan sebesar 30 derajat, sedangkan balok 2 dalam posisi menggantung. Tentukanlah besar percepatan dan gaya tegangan tali bila bidang miring licin dan arah gerak ditunjukkan oleh anak panah seperti gambar yang tertera.
Langsung yang kita bahas, ditanyakan adalah kita tulis dulu percepatan apa-apa atau yang kita A ketahui dari dan soal. gaya tegangan Diketahui tali atau M1 T. sama dengan 4 kg, Langsung kita jawab. M2 sama Untuk dengan 6 menentukan kg, percepatan dan theta gaya sama dengan tegangan tali 30 sistem, derajat, langkah dan pertama gravitasi adalah menggambarkan sebesar diagram 10 gaya yang meter bekerja per pada sekon sistem pangkat 2. yang ditunjukkan pada gambar. Setelah itu, kita temukan resultan gaya pada masing-masing balok dengan menggunakan hukum Newton. Pertama kita tinjau dulu balok 1 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Fx sama dengan M kali A. T minus W1 sin theta sama dengan M1 kali A. T minus M1 kali G sin theta sama dengan M1 kali A. Lalu minus M1 kali G sin theta itu kita pindah ruas menjadi T sama dengan M1A plus M1 G sin theta. Selanjutnya kita tinjau pada balok kedua. Bagaimana cara kerjanya? Sigma Fy sama dengan M kali A. W2 minus T sama dengan M2 kali A. Kemudian W2 itu kita pecah menjadi M kali G minus T sama dengan M kali A. Setelah itu kita substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2, yaitu M2G minus buka kurung M1A plus M1G sin theta sama dengan M2A. Selanjutnya, kita kelompokkan supaya menjadi enak kalau hitung. Jadi, M1A plus M2A sama dengan M2G minus M1G sin theta. Lalu, kita pindah ruas, jadi A sama dengan M2 minus M1 sin theta kali G per M1 plus M2. Nah, setelah itu kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam persamaan ketiga, yaitu A sama dengan 6 minus 4 sin 30 derajat kali 10 per 6 plus 4 sama dengan 6 minus 4 kali 0,5 kali 10 per 10 sama dengan 6 minus 2. A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi, besar percepatan kedua balok adalah 4 meter per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya kita menentukan besar gaya pada tegangan tali. Nah, di sini kita masukkan nilai percepatan ke persamaan pertama, yaitu sigma Fx sama dengan MA. Sigma Fx-nya diganti menjadi T minus W1 sin theta sama dengan M1A. Terus W1-nya kita ubah menjadi M1G. T minus M1 kali G sin theta sama dengan M1 kali A. Lalu minus M1 kali G sin theta-nya kita pindah ruas menjadi T sama dengan M1 kali A plus M1 kali G sin theta. Langsung kita masukkan nilai-nilainya menjadi T sama dengan 4 kali 4 plus 4 kali 10 sin 30 derajat. Kemudian 16 plus 40 kali 0,5 sama dengan 16 plus 20. Jadi, tegangan tali yang bekerja pada balok 1 dan balok 2 adalah 36 Newton. Demikian video presentasi dari saya. Untuk rumus atau contoh soal yang belum saya bahas di sini, boleh dipelajari masing-masing ya teman-teman, atau bisa berkomentar di kolom di bawah.
supaya bisa saya bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.